Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Wahyu Priyadi, asal sekolah SMK Negeri 1 Rawajidu Utara, Mesuji, Lampung. Mahasiswa PPG Daljab 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di sekolah ini, di ruang ini, yang insya Allah masing-masing semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya dalam suasana yang berbahagia. Amin. Seperti halnya yang kemarin Bapak sampaikan ke kalian, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok atau disingkat BKP. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, marilah kita semuanya berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, saya minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Aldo, silakan Aldo. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Aldo sudah memimpin doanya. Ya, baik, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu dengan kalian. Adakah di antara kalian yang sudah pernah ikut kegiatan layanan BKP? Belum semua ya? Kalau terbesit di dalam diri kalian, layanan bimbingan kelompok itu apa sih? Saya Pak. Oke, Laura, coba. Bimbingan kelompok itu belajar bersama di suatu tempat. Belajar bersama di suatu tempat. Oke, ya. Musyawarah yang dilakukan untuk bersama-sama. Musyawarah yang dilakukan untuk sama-sama. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Pak. Oke. Yang kurang lebih zaman saya sama dengan teman-teman Pak ya. Ya intinya berdiskusi secara bersama-sama. Berdiskusi secara bersama-sama. Oke, baik. Jadi layanan BKP itu adalah layanan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang kelompok, ya, di mana seorang kelompok tersebut memanfaatkan dinamika kelompok. Ya. Artinya setiap anggota atau semua anggota atau semua peserta kelompok tersebut dapat saling berinteraksi satu sama lain. Ya, terus di situ juga kalian juga atau anggota kelompok tersebut dapat saling mengungkapkan pendapat, memberikan masukan atau saran tanggapan dan lain sebagainya. Nah, itulah kurang lebihnya arti dari layanan bimbingan kelompok. Nah, dalam pelaksanaannya seperti ini. Kita duduk setengah lingkaran, yang sebelah sini sebelah kanannya Pak Tri, satunya sebelah kirinya Pak Tri. Kita setengah lingkaran seperti ini. Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada dua hal, ya, yaitu bimbingan kelompok topik bebas, ya, topik bebas dan topik tugas. Tadi pertama topik apa? Bebas. Kedua topik Tugas. Di sini Pak Tri akan mengambil topik tugas. Topik tugas itu yaitu topik yang akan dibahas itu sesuai atau ditentukan oleh pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini siapa? Yaitu Bapak sendiri. Ya, Bapak sendiri. Nah, anggota kelompok itu siapa ya? Kalian semua yang ada di sini. Gitu. Nah, jadi topik yang akan kita bahas bersama-sama itu ditentukan oleh pemimpin kelompok atau Bapak sendiri. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai kenakalan Remaja. Nah, ada pun tujuannya. Kenapa Bapak Tri itu memberikan topik kenakalan remaja? Yang pertama,
Bapak menginginkan kalian itu mengerti atau memahami ya apa sih kenakalan remaja itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu nanti mampu untuk dapat apa ya? Untuk dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan remaja. Ya, yang ketiga, Bapak berharap kalian juga mampu untuk dapat membentuk pribadi kalian itu secara positif sehingga kalian itu dapat terhindar dari kenakalan remaja. Terus yang keempat, nah ini Bapak harapkan semuanya itu dapat bisa untuk mengendalikan diri atau mengelola diri kalian masing-masing untuk dapat mengatasi dari kenakalan remaja. Nah, kurang lebihnya itulah tujuannya kenapa Pak Tri memberikan topik yaitu kenakalan remaja. Oke, sebelum kita lanjut ya, gimana kalau kita ice breathing dulu? Setuju nggak? Setuju. Saya tahu saja siap melakukan. Saya tahu saja siap melakukan. Saya tahu saja siap saja. Saya tahu saja siap melakukan. Oke, kira-kira beneran sudah fokus apa belum ini? Nanti gini, kalau Pak Tri itu bilang instruksinya bilang pegang rambut, maka rambut dipegang. Kalau Pak Tri itu instruksinya pegang hidung, berarti hidung dipegang. Siap ya? Siap. Oke, kita coba. Hidung. Ya, hidung. Ayo, Laura. Oke, yuk duduk saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Laura Faradila, panggilan Laura. Anak kedua dari 2 bersaudara, cita-cita ingin menjadi dokter. Oh, cita-cita ingin jadi dokter, luar biasa. Ya, sampainya. Izin mengenalkan diri, nama saya Nurayati Simamora, panggilannya Ati. Di Iya, dari tiga berapa? bersaudara, Anak ke? tiga. Ya. Cita-cita ingin jadi seorang perusahaan. Wah, mantap. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Andi Yudhika Sari, dipanggil Andini. Anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, cita-citanya Jadi pengusaha sukses. pengusaha sukses. Mantap. Yuk, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiawati, biasa dipanggil dengan Wiwi. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak ketiga dari 3 bersaudara, berarti anak terakhir ya. Iya. Sama dong dengan Pak Tri ya. Biasanya ngalor biasanya. Ya. Oke, lanjut. Cita-citanya belum, Pak? Oh iya, cita-citanya. Cita-citanya apa? Loh, maaf. Cita-citanya jadi direktur perusahaan. Oh, direktur perusahaan. Oke, Pak. Mau Mau ini nikah? Oh, jangan dulu ya, nanti ya. Nikahnya boleh, boleh ya. Pikir saya ini ya, pikir saya kok mau nikah. Belum waktunya, Pak. Belum waktunya. Oke, Pak Tri mengucapkan terima kasih ke kalian semua karena kalian dengan sukarela mau datang di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan layanan BKP atau bimbingan kelompok ya dengan sukarela. Ya, terima kasih. Yang kedua, nanti saya harapkan kalian itu dapat berperan aktif ya dalam kegiatan ini ya. Tentunya saya berharap nanti saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Dan ketika nanti dalam mengungkapkan pendapatnya terus ada sesuatu hal yang mungkin itu rahasia, saya harap kalian semua itu dapat untuk bisa menjaga kerahasiaannya. Artinya yang tahu ya hanya kita ini yang sekarang ini ya, artinya tidak akan terpublikasi atau orang lain itu tahu ya, cukup kita saja. Siap ya? Siap. Ya, terus saya harap juga nanti dalam mengungkapkan pendapat kalian semua tentunya dengan keterbukaan itu
dengan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin atau ditahan-tahan gitu ya. Ya, apa adanya gitu ya. Siap ya? Siap. Jadi hari ini Bapak akan memberikan sedikit materi melalui PTT ya. Nanti di akhirnya juga Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah video yang nantinya dapat kalian simak ya. Nah, saya harap kalian dalam Bapak ini nanti menyampaikan PPT, kalian bisa untuk mengikutinya dengan baik. Tentunya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kegiatan kita itu berjalan dengan berjalan dengan baik lah intinya ya. Itu terus insya Allah kegiatan kita hari ini akan kita laksanakan kurang lebihnya 40 menit ke depan. Jadi saya mohon kalian semua dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, paham ya? Nah, nanti setelah Bapak menerangkan sedikit materi, ya, nanti ada sosiodrama di mana kalian itu nanti bermain peran. Nah, di sini bermain peran apa? Ya, tentunya kalian nanti bermain peran sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu kenakalan remaja. Nah, makanya nanti perhatikan terlebih dahulu ya topiknya, materinya, gitu kan? Nah, nanti akan ini kok. Kira-kira nanti mau apa sih ceritanya? Pastinya kalian nanti akan bisa menangkapnya. Oke, siap ya? Siap. Jadi nanti gini, teknisnya sosiodrama itu memang dilakukan secara spontan ya. Oke, nanti ada yang bermain peran, gitu kan? Ada yang menjadi penonton atau observer. Nah, nanti ketika teman-temannya itu sudah bermain peran, nah nanti observernya atau penontonnya itu menanggapi kira-kira bagaimana sih ceritanya, menceritakan apa, terus apa yang bisa didapat dari cerita tersebut gitu ya. Paham ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Nah, kira-kira apa nih kenakalan remaja itu apa sih? Menurut kalian, kenakalan remaja itu apa sih? Ya, Kenakalan remaja itu ya orang-orang yang tidak mematuhi aturan kayak tidak dekat dengan Tuhan, jadi dia tuh sering berkelibatan gitu. Pokoknya intinya berjauhan dengan yang namanya norma-norma. oke, bagus. Kenakalan remaja itu kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang seperti pergaulan bebas, terus Rokok, yang rokok, Rokok, bolos, terus apa lagi? Seks bebas. Seks bebas dan lain sebagainya ya. Oke, nah baik, benar tadi apa yang dikatakan teman kita. Kenakalan remaja itu adalah tindak perbuatan remaja yang melanggar norma, biasanya melanggar norma yang ada di lingkungan masa. Kenakalan remaja, kira-kira apa saja? Ya, apa aja bentuk kenakalan remaja? kenakalan remaja itu ya kayak rokok, kemudian lakukan tadi tawuran, kemudian seks bebas. Ya, paling seks bebas. ya. Oke, terus apa lagi? Minum-minuman, Terus ada lagi nggak? Banyak sekali. Apa? Ayo, yang lain. Apa? Geber-geber motor atau balap liar. Oke, apalagi tadi? Penggunaan narkoba. Menurut kalian penyebab kenakalan remaja itu apa sih? Saya Pak. Aldo dulu. Ayo Aldo. Oke, tuh. kurangnya pendidikan agama. Kurangnya didikan agama. Terus. Kurangnya kasih sayang dari orang tua atau pengertian dari orang tua. Oke, bisa diulangi? Kurangnya kasih sayang orang tua. Kurangnya kasih sayang orang tua atau ini ya, perhatian mungkin ya. Oke, bagus. Ya. Faktor keluarga dan kurang norma agama. Faktor keluarga, oke, mungkin adanya broken home, ya, Kasih sayang dari orang tua. si sayang, gitu kan. Yang lainnya apa? Mas. Pertama itu faktor dari lingkungannya Pak, mulai
mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat. Misal temannya itu arukan gitu, lalu dari keluarga itu tadi broken home dan lain-lain. Oke, bagus. Bergaul dengan teman yang positif, misalnya seperti apa sih? Teman-teman yang tidak suka kawan, tidak suka melanggar peraturan. Tidak suka melanggar peraturan. Oke, ayo. Apalagi tadi apa? Nanti dulu. Ya. Apa? Apa dia bergaul dengan teman yang positif itu gimana sih? Teman berteman dengan teman yang selalu mengingatkan kebaikan. Berteman kepada teman yang selalu Mengingatkan kebaikan. mengingatkan kebaikan. Oke, bagus. Oke. Tadi Bersama para teman yang menyuruh ke hal positif. teman yang selalu mengajak ke hal yang positif. Oke. Misal contohnya? Contohnya beda-beda. Contohnya nggak suka, misalnya kalau di sekolah itu nggak bolos. Terus Terus nggak, ini ada ya. nyontek gitu kan. Ayo, ada yang pernah nyontek nggak? Sering ya. Oke, terus apa lagi? Nggak ngajak mabuk-mabukan. Nggak ngajak mabuk-mabukan. Oke, terus apa lagi? Ayo, apa lah? Ada yang lain lagi? Ngajak beribadah waktu jamnya sudah. Mengajak beribadah pada saat waktunya. Wah, keren. Itu apa yang kalian utarakan tadi benar semua, bahwasanya ya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, maka secara tidak langsung kita akan terbawa Positif. begitu juga sebaliknya. Ketika kita bergaul di lingkungan yang negatif, maka kita juga bisa akan mengikutinya dengan negatif juga. Nah, itu ya. Terus yang terakhir apa itu? Bertanggung jawab. Siap. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab kalian sebagai pelajar, ya. Tentunya kalian itu ya Sekolah. belajar dan lain sebagainya. Benar, beribadah juga, gitu ya. Tanggung jawab kalian. Tentunya orang tua. Benar ya? Ya, bekerja itu nanti pasti. Karena nanti makanya sekolah yang benar, jangan membolos, jangan yang aneh-aneh, ya jangan sombong. Jangan sombong. Loh, benar, jangan sombong. Jangan takabur artinya. Terlalu sombong juga congklak juga gitu kan? Iya. Ya, benar apa yang dikatakan tadi, jangan sombong ya benar. Pastinya ya orang tua kita itu bekerja banting tulang, bukan banting pipi ya. Banting tulang itu untuk membiayai kalian untuk bisa sekolah. Lah, ya, ya tentunya kan kalian itu kalau berangkat sekolah kan sumpah naik motor, ya pastinya kan perlu diisi bensin, ya kan? Masa ya diisi air kan gitu. Atau diisi rumput terus bisa jalan, enak kalau diisi rumput bisa jalan. Pasti diisi bensin sama air. Loh, air. Ya, oke, ya. Kembali lagi. Intinya ya tanamkan tanggung jawab di diri kalian masing-masing. Insya Allah kita akan disiplin dan insya Allah hal-hal negatif itu bisa kita minimaliskan. Amin. Amin ya. Oke, ini ada sebuah video, bisa kalian simak terlebih dahulu, ya. Dalam masa di mana seseorang mencari dan membentuk jati diri, dalam proses perkembangan remaja melalui banyak pergolakan secara fisik, psikologis, dan sosial yang menimbulkan suatu perilaku yang terkadang menyimpang atau biasa disebut dengan kenakalan remaja. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku negatif terhadap remaja. Yang pertama adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang kurang bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya akan lebih mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang. Kontrol diri pada remaja diperlukan untuk melindungi remaja dari pengaruh lingkungan yang buruk. Faktor kedua adalah masalah pada keluarga. Permasalahan dalam keluarga seringkali berdampak pada psikologisnya.
pola asuh yang tidak sesuai, hingga perceraian orang tua berdampak pada psikis anak, di mana perilaku nakal dilakukan anak sebagai suatu pelampiasan dalam suatu masalah yang menimpa. Selanjutnya, Kira-kira yang bisa kalian tangkap dari video tersebut itu apa sih? Bahwa di video itu tuh kenakalan remaja itu terus dari faktor keluarga juga. Jadi kalau emang pengen menjadi anak yang baik, keluarga juga harus harmonis. Harus harmonis. Oke. Yang lain? Yuk, yang laki ayo. Ya. Dari video tersebut kan seorang anak pasti akan mencari yang dari dirinya. Nah dari situlah orang tua itu harus peduli. Bahwasanya faktor orang tua itu sangat penting untuk anak. Ketika anak itu sering melakukan perbuatan yang tidak baik, itu bisa jadi dari faktor keluarga atau faktor yang lain yang menyimpang. Jadi intinya seorang anak itu harus bisa mengerti. Oke. Ya, bagus. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi materi yang Bapak sampaikan itu sudah cukup dari sini. Nah, ini sekarang kita di sesi bermain peran, ya, yaitu sosiodrama. Di mana kira-kira setelah tadi mendapatkan sedikit materi dari Bapak, terus melihat video tadi, sudahkah tergambar di diri kalian? Kira-kira kalian tuh mau memerankan apa cerita yang gimana? Sudah. Tentunya ini ya, tentunya masih dalam Nakal remaja. ranah kenakalan remaja gitu ya. Oke, mungkin jadi gini, ini kan bertujuh ya, bertujuh. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, sorry, berlapan ya Allah. sampai ya, sorry, berlapan. Jadi nanti observernya bisa 2, ya bisa 3 atau bisa 1. Nah nanti didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita bermain peran ya atau sosiodrama. Jadi kalaupun 2 ya nggak masalah, tentukan saja. Kalaupun 1 juga nggak masalah, kalaupun 3 tidak masalah. Nah nanti yang menjadi observer atau penonton itu nanti setelah sosiodramanya itu sudah selesai ya, jadi nanti yang observer itu memberikan tanggapan kira-kira apa sih yang bisa dipetik dari cerita yang diperankan oleh teman-teman ini. Nah nanti kita juga diskusi bareng-bareng, nggak hanya si observernya saja, nanti kita diskusi juga yang nanti bermain peran juga ikut diskusi, membicarakan apa sih yang tadi diperankan gitu ya. Oke, udah paham ya? Nah, oke, sekarang mungkin bisa mungkin apa aja nih kira-kira alat peraga yang digunakan apa aja? Rokok. Oh, rokok. Udah disiapkan belum tadi? Ya, oke, sudah. Oke, siapkan dulu. Ya, siapkan dulu. Oke, siapkan dulu. Ya, mungkin tasnya bisa ditaruh dulu ya. Bisa ditaruh dulu. Ya. Mungkin bisa didiskusikan kira-kira siapa saja yang mau bermain peran, siapa aja? 7 orang. 6 orang. 4. Apa? 6. Berarti 2 observer. Oke. Semua siap ya? Siap ya? Siap. Semua siap. Kita mulai perannya atau sosiodramanya. Siap semua ya? Oke, ya kita mulai observer siap-siap ya. Oke, kita mulai. Yuk, silakan. Kalian tunggu dong. Iya, ini bareng. Kamu dari mana? Aku habis ngeplay di depan. Oh iya. Kamu orang ini nggak sih? Paham nggak sih apa mapel tadi? Aku sih tadi lumayan. Kalau aku sih nggak paham sama sekali. Kamu gimana nih? Aku sih paham aja. Oh iya, bentar lagi kan kita mau ujian. Tadi tanggal berapa sih ujiannya? Kira-kira tanggal 28 kayaknya. Apa ya? Oh iya, BTW kamu orang tadi lihat Aji sama Aldo nggak sih? Oh iya, Aldo nggak masuk sekolah ya? Aku sih nggak tahu. Aku sih tadi lihatnya tadi pagi lihat, cuma kayaknya nggak sampai sekolah. Kayaknya bolos deh. Apa iya ya? Kira-kira mereka kemana ya? Paling nongkrong pinggir jalan. Nggak mungkin Aji tuh orang yang baik-baik. Masa iya Aji mau diajakin si Aldo? Siapa tahu dikompor-komporin sama Aldo. Bisa jadi.
Gimana kalau kita cari mereka? Iya, siapa tahu ketemu kan. Ya udah, yuk kita cari mereka. Itu ya udah sama Ajis. Iya, itu Aldo. Kita samperin aja, samperin. Yuk. Kalian ngapain di sini? Lalu semua ngapain di sini? Kan kami nyari kamu orang. Iya. Untuk apa nyari kami? Ya kalian nggak berangkat sekolah ngapain? Tadi kan kamu orang berangkat ke sekolah, tapi nggak masuk kelas. Kamu orang malah di sini. Ya gimana mau masuk kelas lo? Gak enak sama mata pelajarannya, gurunya aja lo galak. Mending jangan di sini kan enak. Tadi- Iya nggak sih? Ya nggak boleh kayak gitu sih. Nggak baik tahu Aldo, Ajis. Ya suka-suka kami lah. Ini kan hidup-hidup kami. Baik buruknya yang nentuin kami kok lo. Apa kenapa kamu semua itu pada sewot menurutmu? Tadi kamu dicariin guru loh. Ya biarin lah. Ya guru emang tanggung jawabnya ya nyari anak muridnya. Ya terus kami lah ya. Kalau di sini Iya. juga ngapain? Kalian merokok? Ya kalian tahu nggak kita lagi ngapain ini? Kok masih tanya lo? Ih nggak baik tahu. Ih. Kalian nggak mikir kesehatan kalian. Itu nggak baik buat kesehatan, Aldo, Ajis. Ya ini kan kalian masih muda ya. Iya. Kalau ntar Masih sakit-sakit paling ya nanti kalau udah tua. Kalau masa muda tuh masa gimana? Masa paling sehat-sehat. Iya. Iya. Ya nggak boleh kayak gitu sih. Iya. Senang-senang aja dulu di masa remaja ya. Ya nggak boleh kayak gitu. Kamu tau nggak? Bentar lagi kita tuh mau ujian. Nanti kamu nggak paham loh sama pelajarannya. Ketinggalan materi. Nggak naik kelas. Yang nama aja remaja, ya cari cara lah yang untuk bisa ngerjain ya. Entah itu nyontek kan ya. Iya. Benar. Ih nggak boleh kayak gitu. Ajis juga kayaknya kamu pendiam. Kok kamu ikut-ikut Aldo sih? Ya nggak apa-apa lah. Sekali-kali ya kan. Iya. Nanti ke Gak tahu kan kamu. Makanya itu kita sedang aja ngerokok ya. Emang kamu ngerokok ini apa? Dapat uang dari mana? Ya ada lah. Namanya aja pasti dapat ya dari ada lah pokoknya. Kalian nggak perlu tahu kalian. Emang kamu nggak takut dimarah sama orang tua kalian kalau tahu kamu orang bolos? Ya orang tua mah ya nggak tahu lah paling. Kita lo di sini jauh juga dari rumah kita kan ya. Gimana kalau kamu orang ketahuan gitu sama guru? Ada guru yang lihat kamu orang? Kalau nggak aku bilangin guru BK. Ya jangan gini lah ya masa langsung lapor-laporin aja ke pihak sekolah lo. Kalian udah ke pergok nih, ini udah ada bukti loh. Kan kalian udah ini ngelakuin yang nggak benar sama aja. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali lo. Cuma kali ini aja loh. Nah iya Tapi gitu nggak aja. boleh kayak gitu. Tapi Aldo, kan itu Ajis. kebiasaan loh, bisa-bisa. Ya kan cuma sekali aja nggak apa-apa lah nyoba-nyoba ya. Coba-coba nanti ketagihan. Sering bolos nanti rugi. Emang nggak kasihan sama orang tua kalian? Gitu ya. Cari duit tahu. Bantu lah panas-panasan. buat kamu orang sekolah. Iya juga sih kata mereka. Emang kita itu seharusnya kita udah mikir sih. Iya. Kita juga bentar lagi mau lulus. Masa ya yakin terus hidup. Iya enggak? Iya benar. Bentar lagi. Terus gimana? Kamu orang masih mau kayak gini terus? Kalau kalian nggak mau berubah, nanti aku kasih tahu orang tua kalian, terus aku laporin ke guru BK. Bahkan ke kepala sekolah biar kamu orang sadar. Bisa jadi kalian dikeluarin loh. Iya, kan kalian ngerokok pakai baju sekolah loh. Iya, masih pakai alat itu sekolah. Benar juga sih kata mereka. Mungkin sudah saatnya kita berubah ya. Yaudah, aku minta tolong sama kalian. Tolong jangan laporin kami ke kepala sekolah ataupun guru BK. Oke, kami mungkin akan nurut apa yang katakan mereka. nyerah. Ya. Kami nyerah. Kami minta maaf. Kami minta maaf atas mungkin dari kami semua yang perkataan kami tidak enak ya, kami mohon maaf. Terima kasih ya atas saran-saran dan masukannya dari kalian semua. Ya kan kita sebagai teman, jadi kita harus saling mengingatkan dan saling menegur jika kalian melakukan yang nggak baik. Jadi gimana? Kamu orang mau berubah apa mau gimana ini? Bisa jadi nggak buat berubah? Oke, Siap lah. oke siap. Ya udah kita pulang bareng aja. Ya. Gimana mau bareng? Yaudah Udah lah, lah, sekalian. aja ya. Ya yuk. Udah. Oke. Terima kasih untuk yang tadi bermain sosok drama, begitu juga untuk observer ya, untuk penontonnya semua kalian bagus.
Tadi yang diperankan oleh teman-teman tadi sudah bisa lah ditangkap, cerita alur ceritanya sudah bisa ditangkap. Nah, ini untuk yang observer, kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian petik dari sosok drama yang diperankan oleh teman kalian tadi? Apa yang bisa kalian petik intisarinya? Kalau menurut saya sendiri setelah melihat drama tersebut, sebagai remaja atau pelajar itu nggak baik banget kalau membolos, apalagi sampai merokok, karena merokok itu bakal merusak kesehatan tubuh kita. Jadi sebagai pelajaran baik kita harus mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Dan saya setuju banget melihat tadi ada yang cewek-cewek menasihati laki-laki itu. Jadi cukup. Satunya observernya tadi ya, Laura. Baik, dari cerita tersebut saya sudah menyimpulkan bahwa kayak tadi kan ada yang satu tuh membawa positif negatif. Ya, Nah, betul. satu tadinya jadi positif, gara-gara temennya jadi negatif. Nah, dari situ kita itu harus ya kayak yang sebagai tadi teman yang perempuan itu baik benar Pak dia ngingetin, ngajak ke baik. Jadi kan nggak kayak adik Aldo itu kan nggak sama Adis tuh nggak menjurus ke negatif, terus karena udah diingetin jadinya ke positif. Nah, jadi di situ kita tuh saling ngingetin sebagai remaja yang baik agar kita tidak terhindar, agar kita tidak terjerumus dari hal negatif itu. Oke. Jadi kalian ini, kalian teman-teman semua ini tadi yang berperan ini, kalian itu seperti apa sih yang kalian perankan tadi? Apa yang bisa kalian ambil dari itu semua? Ya. Ya kalau menurut saya Pak ya, dari cerita yang kita tadi perankan itu semua ya itu semua ya bisa dijadikan sebagai motivasi untuk teman-teman kita semua ya, yang sekiranya itu remaja-remaja, yang dimana remaja itu masa awal dari dirinya untuk mencari jati diri. Jadi untuk itu kita sebagai remaja-remaja yang terpelajar seharusnya kita memberikan sebuah motivasi dengan melalui video tersebut agar teman-teman kita yang biasanya itu melakukan sebagai remaja yang melakukan perbuatan yang tidak baik, contohnya yang melakukan perbuatan yang negatif ya. Jadi dengan mereka semua bisa melihat, bisa mengambil kesimpulan dari video kita yang kita tampilkan tersebut. Oke, luar biasa. Mungkin ada yang lain, silakan. Coba, mungkin ada yang lain pendapat yang lain. Apa sih yang bisa kalian petik dari semua itu yang kalian? Iya, oke. Jadi ini sebagai remaja kita harus bisa memperhatikan diri sendiri dari hal-hal yang negatif, dari pokoknya banyak deh kalau mau memperhatikan diri sendiri, mulai menjauhi hal-hal kayak merokok, bolos ataupun yang lainnya agar diri kita tuh terhindar dari hal-hal yang Ada yang mau menambahin? Silakan. Ya. Karena tadi kan saya lihat kan ada tuh dua cowok. Nah yang satunya tadi kan begitu positif, nah satunya lagi itu kan tadi kayak mempengaruhi. Jadi dari situ kesimpulannya kita harus dapat memilih teman mana yang benar, mana yang membawa kita menjerumus itu. Jadi itu saja. Oke. Bagus. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya, silakan. Jadi kan tadi kita peran sebagai kayak teman gitu kan. Nah, jadi intinya tuh kita sebagai teman atau kawan itu saling menegur dan saling mengajak hal yang baik. Jadi misalkan teman kita berbuat salah itu kita tuh harus mengingatkan dan harus mengajak hal yang baik. Jadi bukan malah diacuhkan dan kita biarkan. Nah, biar kita tuh ada kekompakan dan kesolidaritasan sebagai teman. Oke. Nah, baik. Kira-kira saya mau bertanya ke kalian semua, boleh nanti siapa saja yang mau berpendapat ya. Kira-kira kebermaknaan apa sih yang bisa kalian ambil dari topik
yang hari ini kita bahas. Silakan Aldo. Jadi tentang ini tadi yang telah kita bahas mengenai kenakalan remaja. Jadi untuk kita semua yang telah mengetahui apa itu kenakalan remaja, jadi kita semua harus bisa mengontrol diri sebagai remaja. Tentunya untuk itu harusnya kita berjalan dan menempuh sesuatu yang bersifatnya itu positif. Jangan kita malah menyimpang ke sesuatu yang sekiranya perbuatan itu negatif. Jadi sebagai remaja masa kini yaitu remaja yang baik, jadilah untuk penerus bangsa yang insya Allah akan kita teruskan untuk kedepannya nanti. Cukup. Oke, jadi Bapak simpulkan ya, yang jelas kalian itu adalah remaja, ya, usia remaja yang masih produktif, ya. Kalian itu adalah masa depan bangsa kita ini, ya. Kalian itu juga harapan orang tua, keluarga besar kalian pasti mempunyai harapan untuk kalian supaya menjadi orang yang bermanfaat tentunya dalam kehidupan. Nah, intinya ayo mari kita lawan hal-hal yang negatif. Sebelum kita berakhir di kegiatan ini, nah Pak Tri kasih tugas ya. Capek ya? Oke, tenang saja. Tugas ini tidak sengeri yang kalian bayangkan. Ini tugas yang sangat simpel sekali, mudah sekali. Insya Allah tidak menjadikan hambatan untuk kalian. Nah, nanti Bapak bagi ke kalian semua dan kalian nanti bisa mengerjakan. Nah, nanti difoto. Nah, itu nanti bisa dikirimkan langsung saja ke WA Bapak ya. Bisa kan ya? Bisa. Ya, baik. Tadi kan Bapak sudah memberikan lembar KPD ya. Ya. Yang nantinya kalian kerjakan di rumah. Nanti bisa hasilnya nanti bisa difoto dan dikirimkan ke WA-nya Pak Tri ya. Nah, ini Pak Tri evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok. Nah, nanti kalau memang ada kesesuaian, ya tulis checklist yang sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai, checklist yang tidak sesuai. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan PKP hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin doanya saya minta tolong lagi untuk dipimpin dari salah satu. Berdoa dulu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Haji sudah memimpin doanya. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Bapak tutup ya kegiatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.